الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Pertama, sama-sama berdoa kami selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takdim penghormatan kepada seluruh para dewan guru dan kepada seluruh petugas yang ada di berbagai daerah Babu Salam dalam bidangnya masing-masing. Juga istimewa dapat kasih sayang kepada seluruh para santri, santriwan, santriwati, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, dengan takdir dari Allah, saya dibina dan apa dalam rangka penutupan acara Muharram di lembaga Daerah Babu Salam Al-Aziziyah. Dalam hal ini apa yang saya lakukan mandu-mandu ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan bersama. Boleh dengan sampaikan betul bedanya berada dalam lembaganya dan betul dan juga lembaga pendidikannya. Pertama yang harus kita dirinya karena komitmen ingin meneruskan ilmu warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nalah lembaga-lembaga yang komit ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang diperintahkan oleh Allah yang bermanfaat untuk manusia di dunia dan di akhirat. Pertama yang perlu saya sampaikan, lu sendiri sebab komit untuk mengurus lembaga pendidikan diawali oleh cita-cita. Saat pun ya hidai ini malah setelah mengikuti pendidikan dan sendiri sempat juga musafir berpergian kemana-mana, melihat perkembangan yang ada di luar lembaga daya, juga di luar Nagro Aceh, sehingga di dalam perjalanan banyak tawaran-tawaran kepada hati itu sendiri
yang di luar kaitan dengan pendidikan. Demikian minta rezeki, karena berurusan menurut minta rezeki, sehingga peluang-peluang untuk jadi pengusaha murni yang katanya mendung belum tinggalkan karena komitmen ingin kembali ke dunia pendidikan agama. Bahkan disebut karena salah satu untuk kontrol diri di dalam menjalani kehidupan harus selalu berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seandainya lu lepas diri dari lingkungan daerah, mungkin sudah pertimbangkan kehidupan, status lu dalam menjalani kehidupan. Hanya satu-satunya untuk bisa mengukur diri pribadi dan supaya berkerubuh itu yang ada dalam kebijakan, maka juga sebuah lingkungan lembaga menjadi tempat kehidupan sampai menjelang akhir hayat. Kepada juga lingkungan daerah yang berlengkap itu dengan bantu supaya tu yang lu pegahnya menjadi pemahaman dan kesepahaman bersama dan menjadi kesepakatan untuk diri danyo masing-masing ke depan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama yang perlu danyo sadari, itu yang dipegah oleh Nabi, al-mahdu ala dini khalili. Manusia di dalam berprinsip berperilaku juga dalam beragama sesuai dengan menurut pergaulan. Pergaulan itulah lingkungan kehidupan anak manusia. Manusianya baik sangat tergantung oleh lingkungan kehidupan yang dijalani. Mulai dari lingkungan rumah tangga, dalam rumah tangga atau sekeliling lingkungan rumah tangga, juga lingkungan dalam bentuk teman dan pergaulan. Maka oleh karenanya sukses dan gagalnya manusia sangat tergantung oleh di mana tumbuh berkembang, dalam lingkungan apa dia tumbuh. Maka halnya danyonya adalah generasi yang dilahirkan oleh Allah di dunia yang global. Dunia yang sulit manusia untuk mengasingkan diri dari pengaruh-pengaruh kehidupan. Siapapun yang lahir di generasi 21 itu sangat berbahaya. Salah-salah gagal menjadi manusia dalam arti yang benar. Maka oleh karenanya salah satu lingkungan penyelamatan manusia untuk hasanah di dunia dan akhirat, selain dari lingkungan rumah tangga, adalah
lingkungan pendidikan. Maka dalam halnya tugas dan bantu-bantu, buatlah lingkungan daerah yang ditanya kelola dan menimba ilmu menjadi tempat tumbuh dan berkembang anak manusia untuk masa depan yang lebih baik. Buatlah suasana keadaan yang di dalam lembaganya menjadi tempat penyelamatan dan tempat perkembangan yang positif. Dan coba pahami betul. Pajang sebuah lingkungannya menjadi lingkungan yang baik. Yang bermanfaat kepada siapapun yang berada dalam lingkungannya. Apabila kita bersihkan lingkungan dari dua hal. Bersih lingkungan dari dua perkara. Dua perkara yang perlu kita bersihkan. Pertama, dari sikap dan perilaku jahat dan buruk. Dan yang pertama, artinya lingkungan yang dalam lembaga yang ditengok diwarnai oleh perilaku buruk secara pribadi atau secara berjamaah. Menyata pegang perilaku buruk yang item jahat, tapi buruk dalam pandangan yang hanya sesuai dengan rumusan yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk di dalam berhubungan dengan Sang Pencipta, juga buruk di dalam berinteraksi antar sesama manusia. Dalam kitab-kitab yang dikarang di para ulama, hinanglah rumusan-rumusan yang perlu dukung. Dalam hubungan dengan Allah juga betul-betul jauh daripada sifat-sifat buruk, tetapi betul-betul berperilaku baik. Yang kedua, tingkatan yang kedua, buatlah lingkungan itu jauh dari sikap dan perilaku yang tidak penting, yang lebih sempurna. Artinya sebuah lingkungan di mana hinan diwarnai sikap aktivitas hari-hari selalu melakukan hal-hal yang penting dan sempurna. Lingkungan yoga menjadi tugas bersama. Contoh, dalam hubungan perilaku berhubungan dengan Allah yang sangat penting, yang berkaitan dengan amal ibadah. Yang tugas dibacara
manusia-manusia yang berada di sini betul-betul terhubung dengan Allah. Kan sekedar cover ibadah, kan sekedar sembahyang, kan sekedar jamaah. Tapi sembahyang dan jamaah, ibadah-ibadah yang dilakukan betul-betul terhubung dengan Allah, yang membuat beruntung mereka. Jadi kan sekedar kayak picok-picok penting menggiring mereka untuk mau beribadah, tetapi sempurnakan mereka menjadi manusia-manusia yang benar-benar menjadi manusia yang terhubung dengan Allah. Menyonya tak lakukan itu sangat mulia dan sangat jaya pahala. Karena anak arti uro malam tak berbuat, tak pernah ilmu bersih lagi double. Hai pakai ini ya. Dekna korban pikiran, dekna korban tenaga, tetapi yang semestinya kita punya untung besar, kita rugi, tidak dapat itu. Yang contoh, menanti akhlak dan perilaku yang baik di dalam berinteraksi. Jangan terbiasa sepele dengan perilaku-perilaku salah di dalam pergaulan antar mereka. Sehingga bahwa manusia-manusia di Tino yang berada di Tino sedang diusahakan benar-benar menjadi penghuni syurga. Kan sekedar untuk dikatakan daya berhasil tanpa kaitan dengan pencapaian akhir setelah kematian. Yang menjadi tugas bersama, karena manusia menjadi manusia yang baik apabila baik di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Yang tantangan peribad itu yang mesti kita lakukan supaya yang berhasil. Mereka menjadi manusia-manusia pelaku kebaikan di dalam kehidupan sosial. Mereka menjadi manusia-manusia yang baik di dalam berinteraksi. Mereka menjadi manusia-manusia cinta kebaikan. Tidak pernah hal-hal yang baik mereka menarik untuk mendengar. Nyo yang perle nanti mikir. Munyo hana tak bukan perilaku yang baik, punya akhlak yang baik, ilmu yang kita nyobi begini hanya menjadi sumber kesombongan yang membuat dia akan menjadi manusia-manusia angkuh dan sombong karena ilmu. Berarti seorang guru memodali manusia sombong dengan ilmu, memodali manusia untuk angkuh karena ilmu. Yang itu yang berpegang di memodali. Tapi ilmu manusia yang gagal akhlak lagi talatmu bakal kubu. Mengerikan sekali. Yang itu yang menjadi pemikiran dan produk yang nampak ayah. Bermanfaat yang tak bubuhnya untuk dunia dan akhirat adalah manfaat. Itu menjadi tantangan.
Alhamdulillah, mungkin semangat anak-anak ini, semangat dan semakin tumbuh di dalam semua aktivitas yang dalam daya. Tapi pakailah semangatnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk selama-lamanya, supaya betul-betul ibu yang terpukul, fikir betul yang saya ucapkan menjadi amalan kebaikan yang besar di hari akhirat.